Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rania Ramadina Abu Bakar dengan NIM 124230053. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar IP address dan subnetting. Yang pertama, IP address. IP address adalah deretan angka unik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. IP address berfungsi untuk menemukan perangkat tersebut di jaringan. IP address ada dua macam, yaitu IP versi 4 atau 32 bit dan IP versi 6 dalam 128 bit. Untuk saat ini kita hanya akan mempelajari tipe 32 bit, yaitu IP versi 4. Jenis-jenis IP. Jenis-jenis IP ada 3, yaitu IP public, IP private, dan IP khusus. IP public merupakan alamat IP yang digunakan untuk berselancar di internet. Semua alamat IP yang bukan bagian dari IP private dan IP khusus merupakan IP public. Kita dapat mengecek alamat IP public kita dengan mengetikkan kalimat "What's my IP" di Google. Yang kedua, IP private. IP private merupakan alamat IP yang digunakan untuk jaringan pribadi atau lokal. Kita dapat mengecek alamat IP private kita dengan cara mengetikkan IP config pada command prompt. Yang ketiga, IP khusus. IP khusus merupakan IP dengan tujuan penggunaan khusus yang sudah disepakati secara internasional sehingga tidak dapat digunakan. IP address versi 4 merupakan bilangan biner 32 bit yang dipisahkan oleh tanda pemisah berupa titik setiap 8 bitnya. Tiap bit tersebut dikenal dengan nama octet. Untuk memudahkan dibaca dan ditulis, IP address ditulis dalam bentuk 4 bilangan desimal yang masing-masing dipisahkan oleh titik. IP versi 4 dimulai dari 0.0.0 sampai 255.255.255.255. Seperti yang tertera pada gambar tersebut, ada 4 bagian oktet, di mana setiap oktetnya memiliki 1 byte atau sama dengan 8 bit. Selanjutnya, metode pengalamatan IP address. Yang pertama ada metode classful. Pengalamatan IP berdasarkan kelas A, B, C, D, dan E. Metode classful memiliki setiap kelasnya format alamat dan jumlah host yang berbeda, seperti yang ada pada tabel di bawah ini. Namun, metode classful kurang efisien dalam penggunaan alamat IP karena banyak alamat yang terbuang sia-sia. Kelas A memiliki IP address awal 0.0.0, IP address akhir 127.255.255.255 dengan jumlah host per networknya 16.777.216. Kelas B IP address awal 128.0.0.0 dengan IP address akhir 191.255.255.255 dengan jumlah host per networknya 65.536. Yang terakhir ada kelas C dengan IP address awal 192.0.0.0, IP address akhir 223.255.255.255, jumlah host per networknya 256. Studi kasus classful. Sebuah ruangan memiliki 250 komputer yang akan dihubungkan ke dalam satu jaringan lokal. Jika alamat ID dialokasikan dengan metode classful, jaringan kelas berapa yang cocok digunakan pada ruangan tersebut? Berdasarkan tabel sebelumnya, 250 masih termasuk di dalam kelas C. Karena kelas C memiliki jumlah host 256, sedangkan yang dibutuhkan hanya 250. Maka dari itu, jawabannya adalah kelas C, karena jaringan kelas C memiliki 254 host yang dapat digunakan. Artinya jaringan kelas C dapat menampung sampai 254 perangkat komputer pada ruangan tersebut. Artinya ada 4 alamat IP yang tidak terpakai. Selanjutnya, metode classless. Metode classless biasa disebut sebagai CIDR yang merupakan singkatan dari classless interdomain routing. Ini adalah metode pengalokasian alamat IP yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam penentuan alamat IP dan penggunaannya. Pengalamatan IP tidak menggunakan kelas, melainkan menggunakan subnet mask untuk menentukan jaringan dan host.
lebih efisien dalam penggunaan alamat IP karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Jadi, metode subnet mask dalam metode classless ini memiliki batas-batas yang tidak sejauh dari metode classful. Maka dari itu, kebutuhannya penggunaan alamat IP yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan. Dan metode classless memudahkan routing pada jaringan yang kompleks. Berikut merupakan tabel CIDR. Di sini terdapat kelas C, tabel kelas C dengan slice 23 dengan jumlah host 512, namun yang bisa digunakan hanya 510. Slash 24 dengan jumlah host 256 dengan host yang dapat digunakan hanya 254 dan seterusnya. Di sini merupakan subnet masknya dan di sini merupakan Cisco masknya. Selanjutnya ada studi kasus classless. Sebuah ruangan memiliki 44 komputer yang akan dihubungkan ke dalam satu jaringan lokal. Jika alamat IP dialokasikan dengan metode classless, jaringan manakah yang cocok digunakan pada ruangan tersebut? Di sini diketahui bahwa sebuah ruangan memiliki 44 komputer. Yang artinya kita harus mencari slice yang memiliki host di bawah 44 atau tidak lebih dari 44 dan yang terdekat, yaitu slice 26 dengan jumlah host 64, namun host yang dapat digunakan hanya 62. Kenapa tidak slice 27? Karena slice 27 memiliki host 32, yang mana yang dibutuhkan yaitu 44, berarti artinya kurang. Jawabannya slash 26, karena jaringan slash 26 memiliki 62 host yang dapat digunakan. Jaringan tersebut dapat menampung sampai 62 perangkat komputer pada ruangan tersebut. Namun, ada 18 alamat IP yang tidak terpakai. Hal tersebut lebih efisien daripada classful. Selanjutnya, subnetting. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut dengan subnet. Subnetting digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan komputer dalam mengelola jaringan, melakukan alokasi IP address sesuai dengan kebutuhan. Fungsi dari subnetting yang pertama mengurangi trafik jaringan, yang kedua mengoptimalkan kinerja dan kecepatan, yang ketiga meningkatkan keamanan jaringan. Ketika melakukan subnetting, ada 4 buah komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama subnet mask, network address, host address, dan broadcast address. Subnet mask merupakan bagian dari alamat IP yang digunakan untuk membagi jaringan menjadi subnet yang lebih kecil. Sedangkan network address berfungsi untuk mengidentifikasikan keseluruhan jaringan atau segmen jaringan. Network address merupakan IP pertama dalam sebuah subnet IP. Host address merupakan IP address yang dapat dipasang ke sebuah perangkat jaringan seperti komputer atau router agar dapat saling terkoneksi. Broadcast address merupakan alamat khusus yang digunakan untuk mengirim data ke semua perangkat dalam jaringan. Broadcast address adalah IP terakhir dalam sebuah subnet IP. Jadi network address merupakan IP pertama, sedangkan broadcast address adalah IP terakhir. Dan host address adalah IP yang berada di antara network address dan broadcast address. Namun, network address dan broadcast address tidak dapat dipasangkan dalam sebuah perangkat. Contoh soalnya, lab komputasi memiliki 32 PC, lab jaringan memiliki 8 PC, dan lab IoT memiliki 16 PC. Tentukan masing-masing network address, host address, dan broadcast address pada masing-masing gedung menggunakan teknik VLSM jika diketahui IP global network yaitu 192.168.53.0/24. Jadi cara mencarinya, langkah pertama menentukan subnet mask terlebih dahulu, yang kedua menentukan network address, menentukan broadcast address, dan yang terakhir menentukan host address. Di sini diketahui
Lab komputasi memiliki 32 PC, lab jaringan memiliki 8 PC, dan lab IoT memiliki 16 PC. Terus dulu 32 PC, 8 PC, 16 PC. Selanjutnya, yang pertama menentukan subnet mask. Karena di sini yang dicari adalah 32, 8, dan 16. Kita cek di tabel CIDR. 32 merupakan slash masuk dalam slash 26, dan 8 masuk ke slash 28, dan 16 masuk ke slash 27. Slash 26 memiliki subnet mask 255.255.255.192. 255.255.255.192. Slash 28 memiliki subnet mask 255.255.255.240. Slash 27 memiliki subnet mask 255.255.255.224. Selanjutnya, menentukan network address. Di sini saya akan menjelaskan cara menentukan network address, yaitu dengan cara network address memiliki rumus subnet mask n IP. Pada soal ini IP address-nya (192.168) IP global, maksud saya 192.168.53.0. NA sama dengan SMNIP, yang artinya dari gambar di sini, bilangan biner yang ada di sini karena NA merupakan SMNIP, jadi bilangan biner dari subnet mask lab komputasi ditambah dengan bilangan biner IP address global. Karena rumusnya N, jadi yang diambil harus yang sama-sama
ada satunya. SM sama dengan 1,255 IP-nya 192.168.53.0 53. Bentar. Ini akan aku hitung di Word aja ya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu cara menentukan bilangan linearnya. Di sini ada caranya. 128 bagi 2 64 bagi 2 32 bagi 2 16 8 bagi 2 8 bagi 2 4 bagi 4 bagi 2 2 bagi 2 1. Apabila jadi kita harus menentukan dulu angka yang kita butuhkan. Misalnya 53. Di sini kita cek apakah 128 memenuhi 128 dapat menghitung 53. Apakah 128 memenuhi angka 53? Jawabannya tidak, karena 128 lebih dari 53. Apabila dia memenuhi, kita beri 1, tapi kalau tidak memenuhi, kita tulisnya 0. Nah, karena tidak memenuhi, saya tulis 0. Dan apakah 64 memenuhi 53? Tidak. 32 iya. Kemudian 53 tersebut karena 32 terpakai, maka 53 dikurangi bilangan yang terpakai. Jadi 53 kurangi 32, hasilnya sama dengan 21. Masih sisa 21. Selanjutnya 16. Apakah 16 memenuhi 21? Angka terakhir yang sudah dikurangi dari angka sebelumnya. 16 memenuhi angka 21, maka dari itu angka terakhir dikurangi 16, dan bagian 16 kita tulis 1 sama dengan 45 5. Apakah 85? Jawabannya tidak. Apakah 65? Jawabannya iya. 4. Jadi ini merupakan bilangan linear dari 53.
Kenapa 0000? Karena IP global yang terakhir, angka IP global yang terakhir adalah 0. Dari kedua bilangan tersebut kita tambahkan, kita cari mana yang dua-duanya memenuhi 1. Berarti NA 11 memenuhi, 11 memenuhi, 10 tidak, 10 tidak, 10 tidak, 10 10 11 Caranya seperti ini. Jadi diketahui NA-nya 198.0. Ya. Selanjutnya ulangi perhitungan berikut untuk BA. Namun BA tidak M ya, tapi R. Dan SM-nya di inverse. Cara perhitungannya seperti itu, dan sudah diketahui, pokoknya diulang-ulang aja. Dan saya tadi udah menghitung hasilnya sebentar. Saya akan implementasikan langsung di Cisco. Ini hasil perhitungan saya untuk lab komputasi memiliki subnet mask 126 dengan hostnya dengan 62, subnet mask 25552555192, host addressnya 192.168.53.1 sampai 192.168.53.62, dan begitu dengan lab jaringan dan lab IoT. Di sini saya akan
membuat topologi jaringan saya sediakan 3 komputer, 3 PC dengan 1 server. Dan di setiap ruangan sudah saya berikan 3 PC dan 1 server. Maka di sini saya akan menghubungkan dengan kabel strike yang warnanya hitam. Kita hubungkan dari setiap switch ke setiap PC. Dari switch ke setiap PC. Ulangi. Selanjutnya di ruang kedua. Di sini saya akan menghubungkan Saya akan mencoba menghubungkan dari PC 1 PC kedua. Tidak bisa ya. Maka saya isi dulu IP address-nya. Di sini IP address yang dimasukkan yaitu IP address yang termasuk dalam host address. Di sini IP address harus berbeda di tiap device, di tiap PC. Namun harus masuk dalam host address. Successful. Saya lanjutkan ini ya. Di bagian ini memiliki host address. Maaf. Ini. Iya, betul. Ini saya akan masukkan IP address dari 1 sampai 6. Untuk 2, 3. Kita uji dulu.
Kalau sudah terhubung, successful, artinya terhubung. Selanjutnya, saya akan isi IP address dengan host 1 sampai 30. Aku akan mulai dari 15. Saya akan uji dulu, dan sudah successful. Artinya IP address yang saya masukkan sudah berhasil dipakai untuk setiap PC, setiap device. Sudah sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.